Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagai tetua agung dari Sekte Phoenix Ilahi, tokoh terkemuka di dunia ini, kebingungan juga terpampang di wajah Feng Feiyan. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini, tanpa mengetahui bagaimana menanggapinya. Hatinya semakin marah, tapi dia tidak punya nyali untuk gegabah menghadapi Yun Ce sama sekali. Akan mudah baginya untuk membunuh Yun Ce, tetapi ketika menghadapi pertanyaan dari seluruh arena, jika dia benar-benar bergerak, itu akan membangkitkan kemarahan dunia praktisi 6 negara yang mendalam. Seluruh langit yang mendalam, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, akan memperlakukannya dengan hina. Divine Phoenix Empire yang dipertanyakan oleh 6 negara, adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putra mahkota Phoenix Suci Feng Ximing berdiri. Menggunakan energi mendalam yang kuat, dia langsung meredam keributan dengan suara yang dalam, mengumumkan ke arena, Anda dapat diyakinkan, meskipun Divine Phoenix Empire kami tidak pernah kalah dalam turnamen peringkat, kami sama sekali tidak akan menjadi pecundang. Selain itu, tidak ada murid Phoenix saya yang takut terluka. Apa yang Divine Phoenix ku pertanyakan, bukanlah apakah Yun Ce telah melukai pangeran sekteku, melainkan, garis keturunan dan seni mendalamnya. Dia mengaku sebagai warga negara Blue Wind, tapi garis keturunannya adalah garis keturunan Phoenix milik sekte Divine Phoenixku. Seni mendalam yang baru saja dia tunjukkan, adalah Ode Dunia Phoenix yang terkenal di dunia milik Sekte Phoenix Ilahiku. Kebocoran garis keturunan adalah tabu Divine Phoenix Sekte saya, selama 5.000 tahun terakhir, hal itu tidak pernah ditoleransi. Bocornya seni yang mendalam, adalah tabu yang paling parah. Di antara kalian semua, sekte mana yang akan menoleransi seni mendalam inti mereka sendiri yang muncul di tubuh orang luar? Tetua Agung mempertanyakan Yun Ce, apa yang salah dengan itu? Telinga orang-orang yang diteriakkan Feng Ximing bergetar. Kekuatan putra mahkota Phoenix Suci menimbulkan teror di hati orang-orang, dan dia yang berteriak-teriak di arena menjadi tenang setelah beberapa tarikan napas. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, sampai saat ini, kalian masih berani mengatakan bahwa garis keturunan Phoenixku berasal dari kalian semua. Kau mengulanginya lagi dan lagi, mengatakan bahwa aku adalah seorang bajingan yang bocor dari sekte Divine Phoenixmu. Lalu, mengapa orang yang mewarisi garis keturunan bangsawan, yang memiliki garis keturunan paling berbakat, kalah dariku dalam kompetisi murni api Phoenix? Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, siapa yang pantas disebut bajingan? Jika aku bocor dari garis keturunan bajinganmu, lalu apa yang kalian pertimbangkan? Kata-kata Yun Ce ini menyebabkan Feng Ximing tidak bisa memberikan jawaban untuk waktu yang lama. Dia nyaris tidak memikirkan jawabannya dengan susah payah, dan ketika dia hendak mengucapkan kata kamu, sebuah suara biasa namun mengesankan terdengar di udara, menyebabkan dia tiba-tiba menutup mulutnya. Ini karena suara itu milik Feng Hengkong. Diam, berhenti bicara. Kalian semua. Feng Hengkong bergeser di udara. Membalikkan tubuhnya, dia kembali ke tempat duduknya. Wajahnya sangat tenang, tidak ada sedikit pun kemarahan yang terlihat, dan bahkan suaranya setenang air yang tergenang. Berhentilah berdebat tentang masalah garis keturunan dan seni yang mendalam untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah arena turnamen pemeringkatan, semua pahlawan dan teman-teman tempat suci kita ada di sini, dan mereka di sini untuk turnamen pemeringkatan, bukan untuk menyaksikan kita menyelesaikan urusan sektoral kita. Hal lain bisa diselesaikan setelah turnamen peringkat. Saat Feng Hengkong membuka mulutnya, seluruh arena langsung terdiam. Dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata dengan lembut, Yun Ce, apapun masalah lainnya, kamu telah mengalahkan Feng Siluo. Itu memang mengesankan,
Tapi ada satu hal yang salah. Kamu telah mengalahkan Feng Siluo, tetapi kamu belum mengalahkan Sekte Divine Phoenix-ku. Saat suara Feng Hengkong mendarat, 9 siluet merah naik ke udara, mengelilingi langit di atas Yun Ce, masing-masing tubuh mereka terbakar oleh api Phoenix. Arena langsung menjadi berisik. Semua orang hanya bereaksi saat itu. Memang benar Yun Ce mengalahkan Feng Siluo, tapi itu hanya mengalahkan Feng Siluo. Tim yang berpartisipasi dari Sekte Divine Phoenix memiliki total 10 orang. Selain Feng Siluo, masih ada 9 lagi. Yun Ce telah mengalahkan Feng Siluo, tetapi kekuatannya telah terkuras habis. Jika 9 anggota Phoenix menyerang, itu hanya akan menjadi pertarungan satu sisi, bahkan akan sedikit tidak tahu malu, namun, itu tidak akan melanggar aturan turnamen peringkat sama sekali. Biasanya, Sekte Divine Phoenix sama sekali tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Sebelum bertarung dengan Yun Ce, mereka juga hanya mengerahkan Feng Siluo saja. Tapi, sekarang setelah keadaan menjadi seperti itu, dengan kekalahan Feng Siluo, mereka sudah kehilangan muka, dan tidak mampu membuang turnamen peringkat juga. Selain itu, ini adalah kesempatan paling tepat untuk melenyapkan Yun Ce. Oh tidak, wajah Hua Minghai menjadi gelap, dia mengatupkan giginya, dan berkata, Kaisar Phoenix ini, jelas mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Bos Yun. Apa? Ling Jie memperlihatkan wajah ngeri. Setelah Feng Siluo dikalahkan, 9 lainnya dari Sekte Divine Phoenix yang melanjutkan pertempuran sepenuhnya sesuai dengan aturan. Tidak ada yang bisa mengecam hal itu. Dan sebelumnya, ketika seluruh arena meneriaki Bos Yun, sebagian besar dari mereka berteriak untuk saling membebaskan jika terjadi cedera serius atau kematian. Kaisar ini, jelas meminjam tuntutan kami sebelumnya untuk menggunakan kata-kata kami sendiri untuk melawan kami. Mengizinkan 9 hal ini, orang untuk, secara adil dan terhormat, membunuh Yun Ce. Omong kosong, ini, Kaisar anjing ini. Mata Ling Jie terbuka lebar, segera berteriak, Bos, cepat menyerah. Akui adikmu. Hua Minghai menamparkan tengkorak Ling Jie, mengertakkan gigi dan berkata, karakter Bos Yun praktis lebih keras daripada besi yang dalam, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah menyerah. Jangan khawatir untuk saat ini. Hua Minghai menarik napas dalam-dalam, Bos Yun sepertinya tidak ingin mati hari ini. Dia mungkin pernah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya, saya tidak bisa memastikannya, tapi dia mungkin punya rencana. Ling Jie mengangguk. Dia hanya bisa mengatupkan rahangnya dan menonton dengan mata terbelalak, meskipun dia benar-benar ingin bergegas maju untuk berpartisipasi atas nama seorang praktisi mendalam Blue Wind untuk bertarung bersamanya, dengan kekuatannya yang mendalam, bahkan jika 100 orang darinya pergi, dia tetap tidak akan membantu sama sekali. Kata-kata Hua Minghai persis seperti yang ada di hati Feng Hengkong. Meskipun itu terlalu tak terbayangkan, jenis penindasan alam yang samar-samar yang dia rasakan dari api Phoenix Yun Ce dan kekuatan energi Phoenix yang berlebihan membuatnya samar-samar mulai merasakan bahwa, mungkin garis keturunan Yun Ce benar-benar bukan dari Sekte Phoenix suci mereka. Dia telah mengalahkan generasi terkuat, Feng Siluo, yang menguasai segalanya. Mungkin sebagian besar murid Phoenix, bersama dengan yang lain, sudah mulai curiga bahwa garis keturunan Yun Ce mungkin tidak bocor dari Sekte Divine Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa murni berdasarkan kompetisi api Phoenix? Dia lebih kuat dari Pangeran Phoenix ilahi yang terkuat. Selain itu, sejak dahulu kala, roh Phoenix Sekte mereka dengan jelas menyebutkan bahwa di benua langit yang mendalam, memang ada warisan Phoenix lainnya. Feng Hengkong telah sepenuhnya memastikan bahwa partisipasi Yun Ce dalam turnamen peringkat adalah untuk menunjukkan kekuatan pengaruhnya di depan semua orang, di bawah pengawasan puluhan ribu penonton. Dia ingin membuktikan bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci.
Jika mereka tidak melenyapkannya dengan cepat dan mengizinkannya untuk memberikan bukti yang tak terbantahkan, maka Sekte Divine Phoenix tidak akan punya alasan untuk melakukan apapun atau mengendalikannya, setidaknya tidak secara terbuka. Tapi diam-diam, berdasarkan dampak guncangan dunia yang dia timbulkan hari ini, itu masih akan sangat sulit. Berdasarkan keluhan yang dia dan Sekte Phoenix Suci miliki, mereka pasti tidak bisa menjadi teman, hanya musuh. Berdasarkan bakatnya yang menakutkan, jika dia adalah musuh di masa depan, siapa yang tidak menyangka bahwa dia akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Phoenix Suci. Selain dari titik ini, Sekte Phoenix Suci miliknya mendominasi 7 negara selama 5.000 tahun. Menjadi satu-satunya pemilik garis keturunan dewa dan seni mendalam dewa adalah kebanggaan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan Sekte Phoenix lain muncul? Oleh karena itu, tidak peduli dari mana tepatnya garis keturunan Yun-Ce berasal, dia harus mati hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Untuk membunuhnya di turnamen peringkat, bahkan jika semua orang, termasuk orang-orang dari tempat suci, tahu bahwa mereka sengaja membunuh Yun-Ce, mereka tidak bisa berkata apa-apa, karena itu sepenuhnya sesuai dengan aturan turnamen peringkat yang diteriakkan oleh arena. Masing-masing dari 9 murid Phoenix memiliki wajah penuh amarah. Mereka tentu saja terhina oleh kekalahan telak Feng Siluo. Dan 9 orang ini jelas bukan murid Phoenix biasa, mereka adalah 9 orang jenius yang berada di urutan kedua setelah Feng Siluo di generasi muda Sekte Phoenix Suci. Kemampuan individu mereka tidak dapat dibandingkan dengan Feng Siluo, tetapi dengan 8 tahta tingkat 6 dan tahta tingkat 5, kekuatan gabungan mereka pasti akan melebihi satu Feng Siluo dalam jarak bermil-mil. Yun-Ce baru saja mengalahkan Feng Siluo, menghabiskan sebagian besar energinya. Dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan kekuatan gabungan dari 9 keajaiban Sekte Phoenix Suci. Yun-Ce, kamu baru saja mengalahkan pangeran ke-14 kami. Jika Anda berpikir untuk mengalahkan Sekte Phoenix Ilahi kami, Anda sedang melamun. Murid Phoenix terkemuka di depan Yun-Ce yang memegang pedang menyala berkata dengan keras. 10 lawan 1, namun kamu masih berani mengatakannya dengan sikap percaya diri dan paling benar. Yun-Ce mengambil pedangnya, wajahnya penuh cemoohan. Lelucon yang luar biasa. Murid Phoenix di sebelah kanannya mengertakkan gigi dan mencibir, kamu masih benar-benar percaya bahwa karena kamu telah mengalahkan pangeran kami, Blue Wind Nation kamu akan mampu mengalahkan Sekte Divine Phoenix-ku. Kamu hanya seorang yang menyimpang yang sulit ditemukan bahkan dalam 10.000 tahun. Namun, di Sekte Phoenix Ilahiku, ada ahli kuat dimanapun yang mampu menghancurkan seluruh bangsamu. Benar sekali. Seorang murid Phoenix melanjutkan dari belakang, tidak heran Blue Wind Nation hanya mengirimmu untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Karena di seluruh Blue Wind Nation, selain Anda, bahkan jika seluruh negara digeledah, orang kedua yang mampu berdiri di panggung ini tidak dapat ditemukan. Ah! Blue Wind Nation yang tidak berpenghuni, memikirkannya pun lucu. Jika hanya seperti ini, jangan pernah berpikir untuk menang melawan Divine Phoenix Empire-ku. Tepat pada saat ini, suara pukulan yang tidak normal tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh teriakan ketakutan dari seorang murid Phoenix, siapa di sana, kamu berani masuk tanpa izin, ah. Enyah. Suara gegabah dan memekakkan telinga datang dari luar. Suara ini membuat Yun-Ce yang mengerutkan keningnya melakukan pengambilan ganda. Suara ledakan besar dan teriakan murid Phoenix menyusul. Ketika semua orang secara tidak sadar menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal, ujung tembok yang tinggi di arena tiba-tiba meledak. Sesosok tubuh besar terbang keluar dari reruntuhan. Suaranya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Siapa bilang Blue Wind tidak punya siapa-siapa? Praktisi mendalam Blue Wind, Xia Yuanba, datang untuk berpartisipasi. Siapa kamu?
Sebenarnya ada seseorang yang berani dengan paksa melangkah ke arena turnamen peringkat 7 negara, Alam Phoenix dari Kerajaan Phoenix Suci. Feng Hengkong dengan ringan mengangkat kepalanya, dan melirik ke arah penyusup di udara itu, namun, di saat berikutnya, ketenangan di wajahnya menghilang tanpa jejak, dan keterkejutan melintas di matanya. Menjadi yang paling dekat dengannya, alis Feng Feiyan tenggelam. Saat dia hendak bertindak, ketika energinya yang dalam baru disirkulasikan setengahnya, penyalurannya dihentikan secara paksa. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang mirip dengan Feng Hengkong, dan dia hanya menyaksikan dengan mata terbelalak saat sosok besar itu turun dengan ganas dengan aura ganas yang tak tertandingi, mendarat dengan keras di sebelah Yunce. Tanah di bawah kakinya langsung hancur, dan garis retakan langsung menyebar di bawah kakinya. Hanya dalam hitungan detik, retakan itu membentang hingga lebih dari 1 kilometer, secara langsung membelah kursi penonton suatu negara menjadi setengahnya, dan terlebih lagi, menyebabkan wajah para praktisi yang duduk di kursi menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat dia mendarat, 9 murid jenius Phoenix yang mengelilingi Yunce, semuanya merasakan gelombang udara seperti tsunami menekan ke arah mereka. Semuanya mendengus pada saat bersamaan, dan terdorong sejauh puluhan meter oleh gelombang udara ini. Keterkejutan dan ketakutan terlihat di setiap wajah mereka, hanya kekuatan turunnya saja yang telah mendorong mereka semua mundur. Kekuatan orang ini, betapa mengerikannya itu. Oh! Guru spiritual Gu Chang dengan serius memandangi sosok yang turun, dan mengingat raungan kerasnya sebelumnya, yang bergema di seluruh stadion. Orang yang turun dari langit memiliki sosok yang sangat besar. Seluruh tubuhnya sekuat monster, setiap otot di tubuhnya menonjol tinggi, dan berkilau dengan kilau yang hanya bisa dimiliki oleh logam. Hanya dengan melihatnya saja, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang tersembunyi di masing-masingnya. Melihat orang ini, semua ahli di Sekte Divine Phoenix memasang wajah terkejut, karena aura dalam yang dipancarkan dari tubuh orang ini, jelas berasal dari alam mendalam Tyrant. Dan jika itu hanya seorang overlord, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai sejauh itu. Mereka dapat dengan jelas melihat bentuk ketidakdewasaan di wajah orang ini, yang sosoknya sangat besar dan besar. Energi mendalam yang kuat dapat memperlambat proses penuaan, dan menyembunyikan usia seseorang, namun, mustahil untuk mempertahankan bentuk ketidakdewasaan yang hanya dimiliki oleh kaum muda. Dengan kata lain, usia orang ini, bahkan paling lama, tidak akan melebihi 20. Seorang tuan yang belum genap 20 tahun. Dan aura ini, jelas merupakan milik tuan besar tingkat menengah, yang dapat menekan 70% ahli kelas tetua di Sekte Phoenix Suci. Ketika Feng Feiyan dan Feng Hengkong, yang termasuk di antara ahli langit mendalam kelas atas yang tiada taranya, menyadari kebenaran ini, bahkan mereka sempat kesurupan sejenak. Bahkan dengan kepribadian Feng Feiyan yang kejam, ketika menghadapi penyusup yang menerobos tembok untuk memasuki area ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Tuan tingkat menengah yang belum genap berusia 20 tahun, konsep ini terlalu menakutkan. 9 murid Phoenix yang secara paksa terpesona hanya oleh auranya saja, menatapnya dengan mata yang sangat ketakutan. Untuk sesaat, mereka pada dasarnya tidak berani mengambil langkah maju. Namun, Yunce, yang paling dekat dengan titik pendaratannya, tidak terdorong 1 inci pun oleh gelombang udara. Terbukti, dia sengaja dan dengan paksa melemahkan gelombang udara yang menuju ke arah Yunce dengan kemauannya. Yunce perlahan berbalik, dan menatap dengan heran sosok belakang di garis pandangnya. Itu sangat familiar, namun, auranya benar-benar asing, sampai-sampai dia pada dasarnya tidak percaya. Yuan Ba. Panggilan Yunce tiba-tiba mengguncang sosok besar itu. Perlahan, dia mulai berbalik, gilirannya sangat lambat, dan selama seluruh proses, tubuhnya menggigil seperti saringan. Tidak diketahui apakah itu karena kegembiraannya yang luar biasa,
atau ketakutan bahwa orang yang akan dia temui setelah berbalik, bukankah orang yang benar-benar dia harapkan untuk ditemui. Akhirnya, tubuhnya benar-benar berbalik, memperlihatkan wajah yang berubah karena kegembiraan. Xia Yuanba. Setelah berpisah selama lebih dari 2 tahun, sosok Xia Yuanba, yang awalnya sudah mencengangkan, sekali lagi bertambah 15 cm lagi. Di depan Yunce, dia benar-benar raksasa. Penampilannya menjadi sedikit dewasa. Mata dan alisnya tidak lagi memiliki kekonyolan dan kelemahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, kini ada keteguhan, ketegasan, dan perasaan menindas yang mampu menggoyahkan hati, yang belum pernah muncul dari dirinya di masa lalu. Auranya yang sombong, dibandingkan dengan kelemahannya sebelumnya, pada dasarnya sangat berbeda. Namun, Yunce tumbuh bersamanya. Tidak peduli seberapa besar perubahan yang mereka berdua alami, meski mereka tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, hanya dengan pandangan sekilas, mereka masih bisa mengenali satu sama lain. Kakak ipar. Ketika Xia Yuanba mengucapkan 3 kata ini, air mata langsung mengalir, dan suaranya menjadi sangat sulit dipahami karena air matanya yang tercekat. Kakak ipar, kakak ipar. Xia Yuanba berteriak dengan suara gemetar, dan kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, sosok raksasanya langsung menatap Yunce. 2 lengan besar memeluknya erat-erat, dan begitu saja, di depan jutaan orang, dia mulai meratap dengan keras. Seorang pria yang sosoknya sebesar itu, justru menangis dengan sangat memilukan. Setiap sudut stadion dipenuhi ratapan dan tangisannya. Yuanba, itu benar-benar kamu. Yunce menekankan tangannya ke lengan Xia Yuanba, dan tersenyum ringan. Keterkejutan dan ketidakpercayaan di hatinya dengan cepat hilang, dan yang menggantikannya adalah kehangatan dan kenyamanan. Xia Yuanba telah berubah. Kekuatannya terbalik. Matanya, sikapnya, auranya, semuanya telah berubah total. Namun, suara yang biasa dia panggil, sensasi pelukan, dan air mata yang hanya jatuh di hadapannya, tidak berubah sama sekali. Dia tetaplah Xia Yuanba yang dia kenal dan dekat sejak kecil. Kakak ipar, ini benar-benar kamu, Xia Yuanba mengucapkan kata-kata yang persis sama seperti Yunce. Bahunya terangkat, dan apapun yang dia lakukan, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tidak peduli bagaimana seseorang bisa berubah, emosi yang paling berharga dan paling berharga dalam jiwanya tidak akan pernah berubah. Terlebih lagi, semua perubahan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir ini, semuanya karena Yunce. Meskipun dia sudah mengetahui berita bahwa Yunce tidak benar-benar mati 2 tahun yang lalu dari ayahnya, ketika dia melihat Yunce yang hidup dan sehat dengan matanya sendiri, dia masih gelisah sampai pada titik di mana dia benar-benar tidak dapat melakukannya, mengendalikan emosinya sendiri. Ling Jie memandang raksasa yang sedang memeluk Yunce, dan setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menjerit aneh. Apa yang telah terjadi? Siapa orang itu? Apakah kamu kenal dia? Hua Minghai buru-buru bertanya. Aku kenal. Tapi, Ling Jie menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan benar. Dia secara alami pernah melihat Xia Yuanba sebelumnya, karena saat itu, dia pergi bersama Yunce ke Heavenly Sword Villa untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win. 2 ciri terbesarnya adalah, 1, sosoknya yang sangat besar, dan kedua, kekuatan mendalamnya yang sangat lemah. Mustahil untuk tidak meninggalkan kesan mendalam pada Ling Jie. Lalu, dia juga alasan mengapa Yunce disegel di teras manajemen pedang. Namun, yang jelas, kekuatan Xia Yuanba saat itu hanyalah di alam mendalam dasar. Dapat dikatakan bahwa Xia Yuanba adalah orang dengan bakat terburuk yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Namun, saat dia turun, auranya pada dasarnya mampu menghancurkan bumi, dan 9 tahta jenius dari Sekte Phoenix Ilahi,
bahkan diledakkan puluhan meter jauhnya hanya dari auranya saja. Kontras ini, pada dasarnya terlalu besar, sampai-sampai dia pada dasarnya tidak bisa mempercayai matanya. Ada apa dengan dunia ini? Bos mengalahkan Feng Siluo. Kesimpulan ini sudah cukup mencengangkan. Tapi sampah di antara sampah dulu, sebenarnya, orang ini, keheranan yang luar biasa terungkap dari ekspresi Ling Kun, dan keheranan ini beberapa kali lebih banyak dibandingkan saat Yun Ce mengalahkan Feng Siluo. Karena dia pernah bertemu Xia Yuanba juga. Saat itu, dia berada di bawah pengawasannya ketika Yun Ce menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Xia Yuanba. Jika bukan karena kata-kata yang dia ucapkan kepada Yun Ce, dan emosinya yang tak terkendali, bahkan jika penampilannya mirip, dia pasti tidak akan percaya bahwa mereka adalah orang yang persis sama. Seorang tuan, Ye Xinghan, yang memiliki sikap longgar sepanjang waktu, pada saat ini, juga mengerutkan keningnya dengan keras. Terbukti, mustahil bagi tuan yang usianya belum melewati 20 tahun ini, untuk tidak memperhatikannya. Tuan muda balai, Ling Kun berbicara, jika aku mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu, kekuatan mendalam orang ini hanyalah di alam mendalam dasar, apakah kamu percaya? Saya melihat bahwa penatua Ling Kun juga tahu cara membuat lelucon yang tidak berasa. Ye Xinghan menyeringai. Ho, Ling Kun terkekeh, dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani menerobos ke alam Phoenix kami. Feng Feiyan tiba di udara di atas Xia Yuanba, dan berkata dengan suara rendah. Namun, dia tetap tidak berani bertindak gegabah. Karena bagi seorang tuan di usia yang begitu muda, satu-satunya tempat kelahiran yang terpikir olehnya adalah tempat suci. Guru spiritual Gu Chang berdiri dari tempat duduknya. Sambil memegang kocokan ekor kuda di tangannya, dia dengan tenang tersenyum. Anak ini adalah murid tertutup terakhirku. Muridku tersayang memiliki kepribadian yang ceroboh, dan karena dia tiba-tiba melihat kerabatnya, dia kehilangan kendali atas emosinya, mengejutkan semua orang. Saya harap sekte Anda yang terhormat tidak tersinggung. Ketika guru spiritual Gu Chang sendiri berdiri untuk berbicara, Feng Hengkong segera berdiri juga. Dengan ekspresi heran, katanya, jadi dia sebenarnya adalah murid dari guru spiritual Gu. Tidak heran dia memiliki kekuatan luar biasa yang menakjubkan di usia yang begitu muda. Aku ingin tahu berapa usia muridmu yang terhormat tahun ini. Guru spiritual Gu Chang tersenyum ringan. Muridku tersayang sudah berusia 18 tahun ini. Ketika 3 kata 18 tahun diucapkan, mereka yang kultivasinya belum menjadi tuan dan tidak mampu memeriksa tingkat kekuatan Xia Yuanba, tidak benar-benar merasakan apapun. Namun, wajah Feng Hengkong, Feng Feiyan, dan berbagai tetua agung sekte Phoenix Suci memucat karena terkejut. Bahkan alis Ye Xinghan berkedut keras untuk sesaat. Feng Hengkong berkata dengan suara heran. Seperti yang diharapkan dari murid tertutup yang diterima secara pribadi oleh guru spiritual Gu Chang. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sebenarnya sudah berada di ranah tuan. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Selamat kepada guru spiritual Gu Chang karena memiliki murid yang berbakat. Feng Hengkong tidak sengaja mengurangi volumenya sendiri, dan dengan energinya yang dalam, suaranya secara alami menyebar ke seluruh stadion dengan mudah. Ketika beberapa kata 18 tahun, dan tuan diucapkan dari mulutnya, tidak ada satu pun praktisi di stadion yang tidak tercengang. Nafas udara yang diambil Ling Jie ke dalam perutnya, langsung menyembur keluar. Oh, tuan. Sial, di tempat lain, sangat jarang melihat tuan bahkan sekali dalam 100 tahun, kapan seseorang menjadi begitu berharga hari ini, 18 tahun, tuan, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Hua Minghai menarik napas dingin. Kemudian, ekspresinya langsung menjadi tenang, saat dia berkata dengan suara lembut. Tapi,
melihat betapa dekatnya dia dengan Bos Yun, dan bahwa dia adalah murid tertutup dari Tetua Agung Suaka Raja Absolut ini, Bos Yun sepertinya tiba-tiba keluar dari bahaya. Ho, guru spiritual Guchang terkekeh pada Feng Hengkong. Lalu, matanya beralih ke arah Xia Yuanba, saat dia berkata dengan suara ringan. Yuanba, sebagai murid tempat suci, meskipun kamu tidak dapat menahannya, tetap saja tidak pantas untuk menangis dengan cara seperti itu. Tenangkan emosimu, dan datanglah untuk menyambut Master Sekte Phoenix. Emosi Xia Yuanba, pada saat ini, akhirnya stabil juga. Dia berbalik, namun dia tidak menghadapi guru spiritual Guchang. Sebaliknya, tatapannya dengan tajam menyapu beberapa murid Phoenix di udara. Sebelumnya, apakah kamu yang mengatakan bahwa tidak ada orang lain di Blue Wind? Dan bahkan ingin menyerang kakak iparku dengan mereka bersembilan. Kalau begitu majulah dan hadapi ayah ini di sini, ayo. Sebelumnya, ketika Xia Yuanba meratap keras seperti anak kecil, 9 murid Phoenix bahkan merasa itu lucu. Namun, saat tatapan Xia Yuanba menyapu ke arah mereka, kekuatan yang terlihat dari matanya, sebenarnya mampu menyebabkan jantung mereka tiba-tiba kejang. Dengan suaranya yang menderu, setiap kata menggelegar di langit yang jauh, mengguncang mereka hingga energi dan darah di tubuh mereka mendidih, membuat mereka merasa seperti akan memuntahkan darah di tempat. Yunce sekali lagi mengukur Xia Yuanba, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Xia Yuanba yang dia kenal, konyol dan lemah. Namun, Xia Yuanba saat ini, di wilayah Sekte Phoenix Suci ini, saat menghadapi kepala besar dan murid Sekte Phoenix Suci, aura, mata, dan suaranya, sebenarnya sangat kejam dan sombong. Perasaan seperti itu, seolah-olah dia adalah seorang kaisar tak tertandingi yang dengan arogan mengawasi dunia, mengabaikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, bahwa semua yang ada di matanya hanyalah makhluk tidak penting. Vena ilahi kaisar tiraninya, benar-benar terbangun. Suara Jasmine juga dipenuhi keheranan. Meskipun dia telah lama memberitahu Yunce bahwa pembuluh darah Xia Yuanba yang dalam adalah vena ilahi kaisar tirani yang sangat langka, dia juga mengatakan bahwa mengingat kepribadiannya, mustahil bagi vena ilahi kaisar tirani untuk bangkit. Sebaliknya, itu akan menjadi beban yang sangat besar bagi jalur praktisi mendalamnya, menyebabkan kekuatannya paling banyak berhenti di alam mendalam dasar. Namun, kenyataan ada di depan mata mereka. Vena ilahi kaisar tirani Xia Yuanba, telah benar-benar terbangun.